Oke, halo, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya yang lagi nonton konten YouTube-nya Siklus Music. Nah, ini kita punya konten baru namanya Bisik Bicara Siklus, dan kita di sini ini sebenarnya efek daripada PPKM ya. Jadi karena kita nggak ada activity, nggak ada kegiatan di luar, jadi kita coba bikin kegiatan, bikin konten ya, sekreatif mungkin gitu. Walaupun hanya sekedar podcast gitu ya. Dan karena memang saya belum punya budget untuk undang bintang tamu Why are we still here? Just to suffer. yang kita undang di podcast ini, kita ngobrol-ngobrol bareng tim kreatifnya Siklus. Ini udah ada siapa? Saya Irfan, a.k.a. Uget. Oh, Irfan Uget ya, Iya, oke. biasa dipanggilnya Irfan. Ustadz. Ustaz dia boleh. Nah, jadi dia ini adalah kreator ataupun tim kreatifnya di Siklus Music. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi pada lihat videonya Siklus yang di IGTV, di apa ya, Reels sekarang ada yang baru, terus di YouTube dan di apapun kayak di TikTok Siklus, itu ini yang bikin. Nah, Irfan, Ya. udah berapa lama gabung di apa ya namanya, di Siklus lah? Bergabung di Siklus, Bergabung di Siklus. kira-kira mungkin baru 2 bulanan ya kayaknya. Kurang dari 2 bulan, kayak sebulan lebih lah kayaknya. Berarti masih baru ya? Masih baru. Irfan baru bergabung 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan lebih lah di Siklus Musik ini. Van, Ya. kesannya kayak gimana sih teman-teman Siklus yang ada, terus suasananya kayak gimana kesannya? Kesannya itu alhamdulillahnya nyaman gitu. Nyaman ya? Nyaman. Jadi untuk apalagi untuk arenanya gitu kan, kita kalau misalnya ngobrolin tentang musik yang benar-benar gitu ya, saya tuh sebenarnya buta nada gitu kalau misalnya teman-teman mau tahu ya. Makanya saya main di Terus kalau videographer. teman-teman gak mau tahu kayak gimana? Ya kalau nggak teman-teman nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, cerita aja Cerita ya. aja ini Lanjut. kan. Jadi kebetulan kan Ipan memang videographer gitu kan, emang sinematografer dan yang lain-lain. Jadi untuk masalah pengen belajar musik gitu, untungnya alhamdulillah emang karena ada saudara gitu ya, Fadil gitu kan, ngajak gitu ngobrol. Ketika ngobrol alhamdulillah jadi ya kesannya jadi kayak lebih bisa menambah wawasan sih. Oke, jadi selain memang sambil belajar juga Sambil mungkin belajar ya, sambil juga. belajar juga di editor dan sebagainya, karena learning by doing aja gitu kan. Iya. Oke. Selain kesan di Siklus, terus harapan Irfan sendiri secara personal, secara pribadi gitu, gabung di Siklus itu apa sih? Kalau apanya maksudnya rencana atau gimana? Ya maksudnya harapan harapan. Irfan sendiri untuk gabung di Siklus itu apa sih ke depannya kayak gitu? Untuk harapan sih sebenarnya banyak sih kalau misalnya untuk yang pribadi ya. Untuk yang pribadi sendiri pengen lebih ngembangin dari masalah rap gitu. Soalnya kan Ipan juga belajar rap gitu. Terus kayak seni berbeatbox Ipan gitu. Jadi kan banyak teman-teman dari Siklus yang bisa ketukan beat gitu. Jadi Ipan bisa belajar. Yang mungkin untuk kesemuanya ya, Yeah. untuk ke Siklusnya sendiri pengen lebih maju bersama sih. Oke, jadi ini kita cerita dulu, Van. Jadi selain Irfan ini, selain dia jago edit video, jago sebagai seorang videografer, dia juga seorang beatboxer sebenarnya. Beatboxer. Beatboxer. Oh, beatboxer, bukan beatboxer ya. Bukan. Oke, berarti beatboxer. Oke. Dia juga seorang beatboxer gitu. Jadi kan ini ada beberapa profesi yang sedang ditekuni gitu kan. Di dalam Siklus sendiri, sebagai seorang editor ataupun apa ya namanya, tim kreatif Tim lah ya kreatif ya. disebutnya ya. Tim kreatif, dan Irfan juga punya kemampuan sebagai seorang beatboxer ya. Lebih yang mana sih yang diprioritaskan? Kalau untuk masalah duit untuk kedepannya ya, untuk kedepan untuk bisa jadi duit gitu ya. Iya dong, kita harus realis. Ih, gitu. kemana jujur duit? Kita harus realis gitu ya. Sebab kalau misalnya dalam beatbox itu Iban udah ketinggalan jauh, jauh banget gitu. Iya. Jadi lebih nekunin sebenarnya kayak ke videographer, sinematografer dan editing sebenarnya. Oh, jadi Irfan ini apa ya? Dia itu seorang realis. Ya, Walaupun tampilannya ini surrealis. Surrealis banget. Teman saya memang surrealis banget. Enggak sih. Enggak bercanda. Aduh ya. Van, selama masa sekarang kan kita ini, kenapa kita bikin konten ini, karena memang kegiatan activity kita di luar ini lagi terbatas banget ya, nggak bisa. Karena aktivitas Siklus sendiri biasanya tiap Minggu tuh ada. bahkan tiap hari gitu kan, kita ngisi acara di kafe gitu kan, terus ngisi acara apa. Cuman karena memang sekarang PPKM ada banyak pembatasan, jadi kita banyak diem di kamar di base camp kita gitu. Jadi kita bikin konten apa ya, kayak
lebih ngisi luang waktu sih. Ngisi waktu luang. Ini kan PPKM sekarang agak udah lama banget loh. Hampir sebulan. Diperpanjang lagi sampai akhir Juli kan. Nah, rencana Irfan Ya. selama PPKM nih, apa sih, ada kecetusan ide bikin apa gitu di luar daripada siklus apa di dalam siklus? Kalau untuk di dalam siklus ini salah satunya gitu kan. Nah, ini kan salah satu dari podcast gitu. Terus kayak dari anak-anak, kayak anak-anak lagi dari teman-teman anggota siklus itu sendiri kayak nge-cover atau lebih kayak bikin ini. Jadi Ipan tuh lebih coba untuk kayak mengekspresikan apa yang harusnya terlihat pada publik gitu. Bukan hanya orang didengar tapi melihat gitu. Untuk Ipan sendiri sih mungkin lebih ngembangin kayak setting tempat. Terus kayak mungkin mau bikin lirik rap juga gitu untuk nanti ke depan. Nah, dalam masa PPKM ini kan tidak menyurutkan maksudnya niat kita untuk tetap kreatif ya. Nah, ada nggak Irfan, ini kan mungkin ada teman-teman musisi ataupun teman-teman pekerja seni juga yang nonton gitu kan, nonton podcast kita. Nah, ada nggak masukan ataupun saran dari Irfan buat teman-teman pekerja seni misal dalam masa-masa sesulit ini gitu kan? Ada nggak sih masukan, maksudnya harus seperti apa kita gitu, sebagai seorang pekerja seni? Untuk pekerja seni mungkin ya kalau misalnya untuk bermusik, mudah-mudahan gitu ya, harapan untuk teman-teman yang di luar sana yang terkena dampaknya kayak mungkin bisa disebutin kayak pengamen, penyanyi dan yang lain-lain gitu. Kan kita bisa kayak bikin lagu cover gitu. Walaupun tanpa muka, walaupun cuman kayak gitar doang gitu, kalau misalnya nggak pede, kurang pede atau gimana. Yang penting ada aja dulu. Hal itu yang penting. Tapi agak mustahil juga sih seorang pekerja seni nggak pede ya. Oh iya sih. Pasti kadang overconfidence juga. Oh iya, itu yang kurang ajarnya kadang sih. Banyak juga sih yang kayak gitu kan. Sorry ya kalau ada yang kesindir. Jadi ya lebih ke ini sih, lebih ke berani diri aja. Jadi daripada yang mungkin zona nyamannya dulu lebih ke kayak hidup di sosial langsung ya, berinteraksi sama manusia langsung. Sekarang coba untuk berinteraksi pada digital. Sebab kan era 4.0 ini kan yang diusung dunia kan udah memang kita harus lebih kreatif, kita harus lebih pintar-pintar untuk mencari uang dan yang lain. Sebab pekerja seni ya seniman tapi perut kan tetap makan gitu. Oke, jadi intinya mungkin selama masa PPKM ini di rumah aja kan, berarti ada peralihan dari off air ke on air ya. Jadi ke digitalisasi lah gitu kan. Jadi harus lebih kreatif lagi mungkin teman-teman gitu kan, gak cuman bisa bikin music cover juga, song cover gitu kan, bisa juga bikin karya bahkan yang lebih positifnya lagi kan. Oke Van, kalau dari saya sih sangat berterima kasih dengan adanya Irfan ini, sangat membantu sekali. Ada progres lah di siklus, banyak sekali perubahan gitu ya di tubuh siklus ketika memang banyak teman-teman kreatif yang masuk bergabung di tubuh siklus musik ini. Dan Irfan mungkin ada satu kalimat motivasi mungkin yang memotivasi, yang selalu bisa memotivasi Irfan dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu sampai bisa survive di masa-masa sesulit ini, apa sih? Allahumma paksakeun. Jadi maksudnya itu Allahumma paksakeun itu dalam artian kalau misalnya kita ngelakuinnya setengah hati, nggak kita paksain, nggak akan jalan. Kita harus lebih rela berkorban untuk melakukan hal sesuatu, walaupun hal receh ini loh. Maksudnya kayak jadi konten saya dibilang receh. bisa jadi. Jadi maksudnya tuh gini, kayak kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena terbatas equipment, ya kita nggak punya ini, nggak punya itu, kita nggak akan jalan cuy. Kita nggak akan jalan. Jadi ya Allah paksakan apapun yang ada di diri kalian lebih ditonjolin gitu. Let's talk do it. Ya. Jadi lebih kurangin bicara gitu. Kalau misalnya banyak duit. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman seniman ya pembicara gitu, masih bisa oke juga gitu. Oke. Nah, ngopi cau anjir, aya acara ngopi cau segala ya ke podcast. Oke. Saya jadi kayak lagi di zoo gitu. Enggak sih. Ya. Oke, Van, thank you. Makasih banyak waktunya. Ya. Harus makin semangat di siklus ya, harus semangat, harus makin kreatif, harus bisa memotivasi dan memberi contoh juga buat teman-teman siklus yang lain. Oke. Teman-teman siklus, terima kasih tuh yang udah nonton podcast kita, yang udah nonton kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada
apa ya maksudnya Ada pelajaran yang lah. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari obrolan kita, walaupun saya ini bukan siapa-siapa dan juga narasumbernya bukan siapa-siapa, tapi kadang kita tidak harus selalu memetik pelajaran dari orang-orang yang sudah sukses gitu kan. benar. Dari orang-orang yang sedang dalam masa-masa perjalanan menuju sukses pun ada banyak hal yang bisa kita petik gitu pelajarannya gitu. Lebih banyak malah. Lebih banyak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nonton lagi nanti podcast kita dengan narasumber yang lain. Di Ya. selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.